Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Kami semua berdoa supaya kalian tetap sehat, kuat, dan tetap semangat belajar bersama di rumah. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat sebuah lagu Selamat Pagi Bapak. Ayo anak-anak semua ikut bernyanyi ya. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami semua saat beribadah, agar kami bisa mengikutinya dengan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua selama mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita semangat memuji Tuhan ya. Kita angkat sebuah lagu Dalamnya Hatiku, Berikanlah Sukacita Selalu. Ayo kita berdiri semua, kita nyanyikan lagu ini. Dalamnya
buah-buah Roh Kudus. Apakah kalian ingat apa saja buah Roh Kudus? Kita nyanyikan lagunya ya. Mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu firman Tuhan ada di hati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan dalam keadaan penuh sukacita selalu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pagi ini kami akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami yang lainnya, walaupun kami melakukannya secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, siap menerima firman Tuhan, dan firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang punya teman? Wow, kayaknya semuanya angkat tangan. Siapa di sini yang tidak punya teman? Ada? Ada? Wah, sepertinya tidak ada. Semua anak di sini punya teman. Bagaimana rasanya kalau tidak punya teman? Iya, menyedihkan ya. Nah, ada seorang bapak yang tinggal di kota Yeriko yang tidak punya teman. Padahal bapak ini sangat kaya loh. Dia sangat kaya raya. Tapi dia tidak punya teman. Tidak ada orang yang suka berteman dengan dia. Aneh ya, padahal biasanya kan kalau orang yang kaya itu banyak temannya. Tapi bapak ini tidak punya teman, tidak ada yang mau berteman dengan dia. Karena bapak ini dianggap rakus, serakah. Dia seringkali memungut cukai lebih dari yang seharusnya. Cukai itu seperti pajak anak-anak, pajak yang dibayar kepada pemerintah. Nah, bapak ini bertugas untuk meminta cukai dari orang-orang lalu diserahkan kepada pemerintah. Tapi sayangnya dia sering memungut cukai lebih daripada yang seharusnya. Harusnya diminta 8, dia minta 10. Yang 2-nya kemana? Masuk ke kantongnya. Harusnya minta 15, dia minta 20. Lalu yang 5 kemana? Masuk lagi ke kantongnya, sehingga makin lama dia makin kaya. Dan ketika dia makin kaya, orang-orang di sekitarnya juga makin tidak suka kepada bapak ini. Nah, pada suatu hari terjadi keributan di kota tempat bapak ini tinggal, yaitu kota Yeriko. Semua orang ribut pergi ke pinggir kota. Mereka semua ramai sekali bersorak-sorai. Bapak ini jadi bingung. Dia juga ingin tahu, penasaran. Ada apa sih? Kenapa mereka semua ribut? Kata bapak ini. Dia lalu pergi juga. Wow, ternyata ada serombongan orang datang memasuki kota Yeriko. Orang-orang berkerumun mau melihat orang yang datang tersebut. Bapak ini juga pengen tahu siapa sih yang datang ini sampai orang-orang begitu ributnya. Dia lompat, dia mendesak orang di depannya. Tapi dia tidak bisa lihat juga karena bapak ini badannya pendek betul. Karena badannya pendek dia susah melihat rombongan orang yang sedang berjalan. Jadi lalu dia cari akal. Gimana nih? Aku mau lihat siapa itu yang lewat. Kenapa orang-orang begitu ramai? Mau lihat orang yang lewat tersebut, siapa sih dia? Terkenal sekali. Lalu dia lihat sekelilingnya. Wah, ada sebuah pohon. Aku akan naik pohon tersebut. Lalu bapak itu dia naik ke atas pohon. Dia tidak peduli walaupun bajunya robek, bajunya yang mahal itu, dia tidak peduli, dia tetap naik ke atas pohon. Nah, ketika dia sampai di atas pohon, dia bisa melihat dengan jelas anak-anak. Siapa sih yang lewat ini? Wah, itu dia, itu mereka. Kalian tahu tidak siapa yang lewat tersebut? Ya, betul. Yang lewat adalah rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, anak-anak. Ketika Bapak yang ada di atas pohon ini melihat ke bawah, Tuhan Yesus juga sudah sampai di tepat di bawah pohon tersebut. Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas. Hai, Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu.
Bapak ini kaget sekali. Hah, kok dia tahu nama saya? Hah, aneh sekali. Siapa orang ini? Dia belum kenal Tuhan Yesus. Tapi dia kaget sekali ketika mendengar orang yang lewat ini, yang bernama Yesus ini, mau dia turun karena dia mau menumpang ke rumahnya. Wah, selama ini tidak ada orang yang mau datang ke rumah Bapak yang memanjat pohon ini. Siapa namanya tadi? Apakah kalian mendengar? Ya betul, namanya Zakeus. Tidak ada orang yang mau datang ke rumah Bapak Zakeus. Tapi orang asing ini yang baru kali ini dia lihat, tahu namanya, bahkan mau datang ke rumahnya. Wah, dia merasa gembira. Dia langsung turun, mau menyiapkan rumahnya untuk menyambut tamu yang istimewa ini. Tapi dia dengar orang-orang di sekitarnya bersungut-sungut. Ih, gimana sih ini Tuhan Yesus ini malah pergi ke rumah orang yang berdosa? Iya ya, bukannya si Zakeus itu pemungut cukai malah pergi ke rumahnya pemungut cukai. Begitu kata orang-orang. Dia langsung sedih sekali. Tapi Tuhan Yesus ternyata tidak berubah pikiran anak-anak. Dia tetap pergi ke rumahnya Zakeus. Dan Zakeus pun merasa gembira. Wow, ajaib, luar biasa. Yesus yang terkenal ini, yang orang sembah, yang orang agung-agungkan namanya, mau datang ke rumahku. Lalu dia bilang begini, anak-anak, Tuhan, mulai hari ini aku mau berubah. Aku mau serahkan hartaku setengahnya untuk orang miskin. Lalu kalau ada orang yang aku peras, akan aku kembalikan uangnya 4 kali lipat, Tuhan. Wow, anak-anak, perubahan yang drastis sekali. Bapak Zakeus tidak lagi menganggap penting uangnya, tidak menganggap lagi penting hartanya. Dia bahkan rela memberikan setengah dari hartanya untuk orang-orang miskin. Menurut kalian, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Apa yang menyebabkan Bapak Zakeus berubah ya? Apa ya? Apa? Oh, betul. Karena dia bisa merasakan kebaikan, kasih sayang dari Tuhan Yesus kepada dia. Dia bisa merasakan kemurahan hati Tuhan Yesus kepadanya. Dia yang dianggap orang-orang sekelilingnya sebagai orang berdosa, tetangga-tetangganya tidak ada yang mau berteman dia karena Zakeus dianggap berdosa, tapi Tuhan Yesus mau mengasihi dia, mengenal namanya, bahkan mau datang ke rumahnya. Wow, Zakeus bersyukur. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Mulai hari ini ada keselamatan di rumah orang ini. Ya, Bapak Zakeus juga menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Dia tidak lagi berdosa. Dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dosa kita semua juga sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bapak Zakeus bersyukur karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosanya, mau menjadi temannya. Wow, anak-anak, mau tidak kalian menjadi temannya Tuhan Yesus? Mau? Wah, iya, pasti menyenangkan sekali ya kalau bisa menjadi teman Tuhan Yesus, dan memang bisa. Kita semua adalah sahabat-sahabat, teman-teman dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Bersyukur sekali ya
kita bisa menjadi sahabat dari Tuhan Yesus yang setia menemani kita dalam segala keadaan. Ketika orang lain mengejek kita, meninggalkan kita, tidak mau berteman dengan kita, Tuhan Yesus tetap mau berteman dengan kita. Dan seperti Bapak Zakeus, kita juga mau bersyukur untuk kasih, untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, ada satu ayat yang akan menjadi ayat hafalan kita bersama. Mari kita buka ya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 100 ayat 4c. Ayo, apakah kalian sudah menemukannya di Alkitab kalian? Sudah? Yuk kita baca bersama ya. Mazmur 100 ayat 4c. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu adalah ayat hafalan kita. Kita selalu bersyukur untuk kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tuhan tetap menemani kita, menyertai kita. Ketika kita tidak punya teman, kita tidak perlu sedih karena ada Tuhan Yesus yang terus menemani kita. Bahkan siap menolong kita dalam segala kesulitan kita. Nah, anak-anak, kalau kalian ingin lebih tahu tentang cerita yang tadi kita dengar, kalian bisa membacanya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya kita selalu bergembira, bersukacita dalam penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang mau menjadi teman kami, mau mengasihi kami dalam segala keadaan kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau menunjukkan kasih kami kepada orang lain. Tolong kami Tuhan agar kami juga boleh menjadi pembawa berita baik bagi orang-orang di sekeliling kami, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sebagaimana Zakeus juga berubah, menunjukkan syukurnya kepada Tuhan, biarlah hati kami juga berubah, menunjukkan syukur kami atas kasih yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam masa yang sulit, masa pandemi ini, kami tidak bisa bersekolah, kami tidak bisa melakukan banyak hal. Biarlah Tuhan tolong beri kami damai sejahtera, beri kami kesehatan dan kekuatan Tuhan untuk melawan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikianlah anak-anak firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan tumbuh dalam hati kita, berbuah dalam kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyi